A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para so'imin dan so'imat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengerjakan siam pada siang hari dan qiyam pada malam hari. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang Allah berikan ini, kita dapat menuntaskan puasa kita sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini sebagian besar kaum muslimin di dunia, terkhususnya di negeri kita Indonesia, sudah mulai membicarakan mudik ataupun lebaran, yaitu satu momen yang sangat mereka tunggu, yang sangat mereka tunggu-tunggu, di mana balik kampung adalah keinginan setiap orang, karena di sana mereka dapat bertemu dengan sanak famili, dengan ayah, dengan ibu, dengan kawan, dan semua kenang-kenangan masa lalunya akan wujud ketika mereka berada di kampung. Ketika kita berbicara pulang kampung atau mudik ataupun lebaran, maka kami teringat dengan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-64, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ibun. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya wa ma, dan tidaklah, hazihi, ini, al hayatud dunya, kehidupan dunia, illa, kecuali, lahwun, senda gurau, wala'ibun, dan permainan belaka. Wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya kampung akhirat, lahia, yaitunya, al hayawan, kehidupan, laukanu ya'lamun, jikalau manusia itu mengetahui. Para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang di mana sesungguhnya kampung halaman kita. Kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah kampung akhirat, yang mana setiap kita pasti akan balik kampung, pasti akan ke sana. Adapun kehidupan dunia kita saat ini adalah kehidupan yang disebutkan oleh Allah sebagai senda gurau dan permain belaka. Suatu ketika kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Suatu ketika kita pasti akan kembali kepada kampung yang kekal abadi. Pertanyaannya adalah, jika kita kembali ke kampung kita, yaitu kampung kekal abadi itu, maka sudahkah kita mempersiapkan bekal yang begitu cukup, bekal yang begitu banyak? Karena ketika kita pulang kampung, ketika kita pulang ke kampung halaman kita, kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kita menyiapkan kendaraan, kita menyiapkan materi, uang, oleh-oleh, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena kita tahu kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai untuk melepas rindu. Bertemu dengan ayah kita, bertemu dengan ibu kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, teman-teman kita, dan semua memori-memori yang pernah dilalui di masa kecil di kampungnya. Ketika dia pulang kampung, dia akan terwujud kembali. Maka ketika manusia berpikir pulang kampung,
maka mereka sangat menyiapkan. Mereka menyiapkan segala sesuatunya, hampir segala sesuatunya yang tidak dipersiapkan. Artinya adalah mereka sangat bersungguh-sungguh untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan ketika mereka pulang kampung. Maka kalau seandainya manusia menyiapkan perbekalan cukup ketika mau pulang kampung, mau mudik ataupun lebaran, tentu seharusnya manusia juga memikirkan dan menyiapkan bekalnya untuk kampung akhiratnya, berupa solat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan amal ibadah lainnya. Apabila mereka tidak menyiapkan semua amal ibadah mereka, maka tentu mereka akan merugi. Seperti halnya ketika dahulu di masa kecil dia berada di kampung tersebut, lalu kemudian dia merantau. Tujuan merantau adalah untuk memperbaiki nasib misalnya, untuk bekerja di luar agar mendapatkan penghasilan yang cukup, sehingga dia meninggalkan kampung halamannya. Dia pun merantau setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, dengan harapan ketika dia merantau mendapatkan atau bisa mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik lagi. Namun ternyata ketika dia pulang kampung itu tidak cukup bekal, tidak mendapatkan apa yang diharapkan, maka orang yang pulang kampung itu akan bersedih. Maka mungkin saja ada orang kampungnya berkata, percuma engkau merantau, nasibmu juga tak berubah. Percuma engkau pergi dan keluar dari kampung ini, keadaanmu seperti itu juga. Lebih baik seperti kami. Kami yang tidak pergi kemana-mana, namun kami cukup. Namun kami memiliki bekal. Namun kami memiliki apa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Maka para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita berada di dunia ini adalah merantau. Yaitu kita merantau ada yang 40, 50, 60, dan ada mungkin yang 80 tahun. Seberapa lamakah kita merantau di dunia ini, yang pada akhirnya kita pasti akan pulang ke kampung yang kekal abadi tersebut. Maka alangkah malangnya, alangkah meruginya apabila kita merantau di dunia ini tidak membawa bekal yang cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang merantau dari kampung halamannya, tidak mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Maka oleh karena itu, momen pulang kampung ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya setiap kita pasti akan balik ke kampung halaman yang kekal abadi. Momen lebaran ini, momen mudik ini tidak hanya kita luapkan dalam kegembiraan yang bersifat duniawi semata, akan tetapi kita juga mengambil pelajaran dari sana bahwasanya setiap suatu saat kita pasti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal yang cukup, mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.